Dalam Al-Quran, surat Toha ayat 16 menyatakan bahwa barang siapa yang mengikuti jejak dari orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan hidup dalam keadaan merugi dan binasa. Hal itu pasti memang benar adanya, dan kita pasti pernah melihat dalam kehidupan di sekitar kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalami sendiri hal seperti itu. Jika kita selalu bertakwa dan senantiasa mengingat Allah, maka kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita melupakan atau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu merasa sempit, selalu merasa kurang puas dengan kehidupan kita, meskipun mungkin kita memiliki segala kemewahan di dunia ini. Beginilah keadaan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang mencelakai orang lain, yang menindas orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka dapat menemukan ketenangan dalam kehidupannya di dunia ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman sekalian, laporan dari medan perang Gaza menyebutkan bahwa pasukan Israel kini tengah menerima perawatan psikiatri karena perang tersebut telah memberikan dampak yang serius pada kesehatan mental personil IDF atau pasukan pertahanan Israel. Akibat dari buruknya kesehatan mental yang mereka alami, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk meninggalkan medan pertempuran di jalur Gaza, dan mereka menolak untuk kembali menjalankan tugas setelah mereka selesai menjalani perawatannya. Menurut data yang dikeluarkan oleh IDF, hampir 13.000 anggota IDF membutuhkan perawatan medis, dan sekitar 9.000 diantaranya mendapatkan perawatan di Departemen Psikiatri. Yang mana mereka yang mendapatkan perawatan di bagian psikiatri ini kemudian tidak ingin melanjutkan tugas mereka untuk kembali ke medan pertempuran di jalur Gaza. Departemen Rehabilitas Kementerian Pertahanan Israel memberikan perawatan kepada lebih dari 2.800 tentara Israel. Menurut data, 18 dari anggota pasukan pertahanan Israel atau IDF kini tengah menghadapi tantangan terkait kesehatan mental dan gangguan stres pasca trauma. Sebanyak 91% anggota IDF diklasifikasikan telah mengalami cedera ringan, 6% mengalami cedera sedang, dan 3% mengalami cedera berat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Limor Luria, Kepala Bagian Rehabilitasi, saat pertemuannya dengan Health Warfare Commission atau Komisi Kesehatan Perang. Sebelumnya, ada banyak laporan berasal dari medan pertempuran yang menyebutkan bahwa banyak dari anggota IDF yang mengalami luka parah, baik di udara maupun di darat. Selain itu, menurut pernyataan IDF baru-baru ini, mereka mengakui telah mengalami kerugian yang sangat besar, baik dalam hal personel pasukan maupun penghancuran tank-tank besar mereka sejak dimulainya invasi darat di jalur Gaza. Teman-teman seiman sekalian yang dirahmati Allah, ketika orang-orang mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam pikiran dan hati mereka jika mereka dengan sengaja menyakiti seseorang secara tidak adil, maka hal ini benar karena menyakiti seseorang secara tidak adil merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan siapapun yang melanggar perintah Islam maka tidak akan pernah mendapatkan kepuasan di dalam dirinya. Akhirnya, dia yang akan menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Walaupun dirinya terlihat baik-baik saja, tetapi hanya Allah lah yang mengetahui seberapa dalam penderitaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Badan Pertahanan Israel, IDF, telah melegalkan segala cara dalam konfliknya, dan mereka yakin bahwa keberhasilan mereka mungkin akan tercapai, karena mereka memiliki dukungan dari negara-negara adidaya di dunia ini. Namun yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa orang-orang yang mereka coba hancurkan itu mempunyai hati yang penuh dengan keimanan. Dan barang siapa yang memiliki iman yang kuat di dalam hatinya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan, meskipun ia kehilangan segalanya.
Dan sebaliknya, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak adil kepada seseorang lainnya, yang mana mereka memiliki semua dukungan dari negara-negara adidaya di sisinya, tidak akan pernah bisa tidur nyenyak satu malam pun jika mereka tetap mencoba menyakiti orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi saudara-saudara kita di sana.